godok tadi itu, yang tadi godok yang sengaja ditinggalkan itu, betul-betul harus bertobat dengan taubatan nasuha. Ya, dengan 3 syarat tadi. Pertama, berhenti, menyesal, dan tidak mengulangi. Itu sudah harus satu patokan untuk orang taubatan nasuha. Tidak boleh ulangi lagi, tidak boleh pas nanti memang terpaksa harus godok mana, tidak bisa. Tidak boleh. Berusaha sholat dimanapun, di jalan terserah sholat. Anu najis ya, sholat sudah tidak apa-apa. Ada najis apa-apa. Najis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واوصيكم واياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita seperti biasa yang sudah dibuka minggu kemarin istighatsah, dan kali ini kita bertempat di Waduk Kusumo. Mudah-mudahan kita jadikan istiqomah dalam istighatsah ini, karena dibuka kembali bulan Syawal untuk kemudian insyaallah terus istimrar ya. Istiqomah, dan mudah-mudahan menjadi satu amal yang menjadi hujjah untuk kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga untuk sebagai sarana agar kita memudahkan kita untuk memperoleh pertolongan atau syafaat daripada para masyayikh kita, para masyayikh Syadziliyah, juga menjadi perantara daripada mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bulan Syawal ini kita akan masuk bulan haram ya, bulan Dzulqa'dah. Kadang-kadang Dzulqa'dah ini orang meremehkan bulan Dzulqa'dah. Padahal Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram juga ya. Bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita disunnahkan untuk berpuasa. Dan termasuk sunnah puasa yang hari Khamis, Jumat, Sabtu itu termasuk di bulan Dzulqa'dah juga, termasuk bulan haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan bulan haram. Walaupun itu hadis itu berkaitan dengan bulan Muharram, tapi tetap di secara umum hadis itu adalah bulan haram, bulan yang suci, yaitu 4 bulan ya. Bulan 4 suci, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu yang termasuk bulan-bulan yang disunahkan kita berpuasa hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, sehingga kita mendapatkan fadilah seperti 700 tahun beribadah ya. Ya. Memang yang paling afdolnya puasa sunnah itu adalah di bulan setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Itu yang paling afdolnya berpuasa. Ya. Kemudian Dzulhijjah, Rajab, Dzulqa'dah. Ya. Jadi ini sekedar ingatan untuk kita ya. Karena setelah bulan Dzulqa'dah ini akan masuk Dzulhijjah. Dzulhijjah ini ada satu hari ya yang sangat dibilang afdolul ayyam. Paling afdolnya hari adalah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Itu kita juga sangat dianjurkan untuk berpuasa, dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in tidak pernah meninggalkan berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, itu puasa Arafah. Ya, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan untuk dapat berpuasa, karena fadilahnya sangat besar ya. Jadi itu akan kita bahas ketika sudah mendekati harinya insyaallah. Mari sama-sama kita niat seperti niatnya Imam Haddad dalam ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نهل ولا ساهل على كل من قرأ صالح حدار إلا ما تعصر وأصل الله من نشوء جله يعافذ الجبران صلى الله عليه وجل الله بكم عن قال من فضل من يشاء كما تعثر وأبيا ولي الخير ونسأل الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum
وقال الإمام قطب الدعوة الرشاد وغاية الإفادة بلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وجميع في الدارين آمين. وقال الله تعالى Allah SWT berfirman dalam hadis ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum. Ya. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah atau orang yang beriman kepada Allah di hari akhirat dan hari akhiratnya. Akhir yang mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak dan anak-anak mereka, maksudnya keluarga. Maksudnya di sini apa? Kalau orang itu sudah menentang Allah dalam hal ini sholat, ya kan, yang bahasin tentang pembahasan tentang sholatnya, ini akhir pembahasan. Jadi tidak akan mungkin orang itu bisa saling berkasih sayang atau saling terikat hatinya dengan orang yang tidak sholat, tidak yang menentang Allah SWT. Makanya sekarang ini model-model ada kawin lintas agama, ya, kawin lintas agama, ya. Nah ini yang repot ini, ya. Sudah jelas-jelas mereka tidak jelas menentang Allah SWT. Kalau yang dibolehkan memang dibolehkan. Dulu itu ahli kitab. Ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani yang dulu yang masih memegang agamanya mereka. Jadi tidak menganggap Nabiullah Isa itu sebagai Tuhan. Ya, dan tetap agamanya agama Yahudi. Dan tidak mau Islam, memang tetap kafir, dihukumi kafir, tapi masih boleh dinikahi kalau dia seorang perempuan dinikahi dengan laki Islam, ya, tapi asal mereka tidak beragama selain agama yang mereka anut itu. Tapi itu dulu. Ya sekarang Yahudi sekarang sama Nasrani sekarang sudah nyampur ke agamanya. Ya, Nasrani sudah jelas tidak bisa, karena sudah jelas Nasrani salah semua, tidak ada yang betul, karena sudah menganggap Isa sebagai Tuhan, apalagi atau anak Tuhan. Ya. Kalau Yahudi masih ada. Yahudi masih ada yang dibetulkan dalam artian mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya itu aja. Tetap mereka menganggap Nabi Musa sebagai itu. Ada orang yang dulu Nabi Musa, Yahudi dulu beragama seperti itu dulu, sampai sekarang masih ada. Itu masih bisa dikawin oleh orang Islam yang perempuan, dia Islamnya laki-laki, tapi anak-anaknya harus mengikuti kepada si bapak, mengikuti agama bapaknya, agama Islam. Tak boleh pas kemudian mengikuti agama itu bertanggung jawab bapaknya. Ya, dan dihukumi seperti perempuan muslimah, ya. Seandainya dia setelah berjima dengan suaminya, dia harus mandi, wajib mandi, walaupun mandinya tak niat. Pokoknya mandi untuk bersihkan diri daripada hadat. Gitu. Seperti itu, ya. Jadi itu, tapi sekarang sudah tidak ada, ya. Sekarang sudah nyampur agama ini, sudah hal-hal yang kayak gini sudah tidak bisa. Apalagi ada katanya seorang syekh, ya. Seorang mama atau apa ngomong katanya semua bisa masuk surga. Ya, Kristen masuk surga, anak surga dewi-dewi, masuk surga, ya. Hindu masuk surga. Ya dia orang menganggap dia orang punya agama betul, terserah. Iya, kita tidak mereken. Agama inti betul, ya. Agama inti betul, sudah betul, terserah itu. Kita orang anggap agama kita yang betul, kan gitu. Ya. Dalam Al-Quran sudah jelas-jelaskan, ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu, ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang menganut agama selain Islam tidak akan diterima amaliyahnya, walaupun dia berbuat baik. Walaupun dia berbuat baik sama orang Islam, tetap dia akan dibalas semua di dunia, tapi kemudahan di dunia semua. Akhirat tidak akan dibalas, karena wahwa fil akhirati minal khasirin. Khasirin, ruginya apa? Karena amalan tidak diterima tadi. Walan yuqbala minhu. Jadi kaitannya itu ada itu, tidak diterima. Dari terimanya amalnya dia merugi. Sudah beramal, sudah baik-baik, tidak diterima. Itu
ruginya. Fil akhirati minal khasirin. Ya. Nanti yang mimpin itu si mama itu mau masuk ke negeri yang rokoknya ya. Ya. Nanti ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dia sampai ketemu Dajjal ya. Ya. Jadi yang Dajjal. Dan tidak ada udzur ya dalam meninggalkan sholat, tidak ada udzur ya. Tidak ada udzur. Tidak ada kayak orang bilang, oh saya tidak sholat, kok kotor aja. Cina, kotor diniati. Tidak ada. Dia baru niat saja. Dia tidak melaksanakan dia. Ini kalau sholat ini lain dengan amalan maksiat yang lain. Tahu? Kalau maksiat yang lain, kita mau anekir zina, berjana, biarin. Dia masih niat, dia sudah tidak berdosa. Tapi ketika dia lakukan, dia dapat dosa satu. Tapi ketika dia tidak melakukan, tidak dapat dosa, tidak berdosa. Tapi sholat baru niat akan mengkodoknya sudah dihitung sebagai tarikus sholat. Kalau dia mati ketika itu, mati kafir. Maksudnya secara syar'i, secara hakiki. Tapi kalau orang lihatnya ya tetap harus dimandikan, dikafani. Tapi dihukumi kafir karena dia sudah niat meninggalkan sholat. Sholat ini penting, bahaya. Sehingga ketika dia langsung dia sadar, dia harus banyak-banyak istighfar. Dan sudah niat kotor berarti. Sudah niat tidak meninggalkan sholat. Sholat ini bahaya. Sholat ini paling berat. Sampai kata Rasulullah SAW, al-ahdu baini wa baina ummati as-sholat. Perjanjian, ikat janji antara aku dan umatku. Kalau orang mau dibilang umatku, ya sholat itu sudah. Kalau orang mau dibilang umat Muhammad, harus sholat. Tidak sholat bukan umat aku. Dan kata para sahabat mengatakan apa? Kami tidak pernah mendengar, ya, tidak pernah mendengar Rasulullah SAW itu mengkafirkan seseorang ketika meninggalkan suatu amalan kecuali yang sholat ini. Tidak ada Rasulullah mengkafirkan orang meninggalkan puasa, tidak kafir, tidak kafir, tidak. Walaupun Rasulullah mengatakan ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan, aku berlepas tangan daripada orang, aku tidak bisa nolong, maksudnya orang yang dimusuhi sama Ramadan. Tapi tetap tidak dibilang kafir. Tinggalkan zakat, tidak dibilang kafir. Tapi ketika sholat yang dia tinggalkan, maman taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharon. Kafir antara. Ini kafir. Sholat ini hati-hati ya. Sholat ini hati-hati ya. Tapi walaupun memang begitu ya, zakat juga penting ya, bukan jangan diremehkan, sebab perintah sholat itu aqimus sholata wa atuz zakah, mesti bergandengan ya. Saking pentingnya itu zakat itu ya, dan berpuasa juga ya. Jadi yang lainnya tapi sholat di atas segalanya, maksudnya sholat ini yang nomor satu lah ya. Dan orang yang godok tadi itu, yang sengaja ditinggalkan itu, betul-betul harus bertobat dengan taubatan nasuha ya, dengan 3 syarat tadi. Pertama, berhenti, menyesal, dan tidak mengulangi. Itu sudah harus satu patokan untuk orang taubatan nasuha. Tidak boleh ulangi lagi, tidak boleh pas nanti memang terpaksa harus kodok mana, tidak bisa. Tidak boleh. Berusaha sholat dimanapun, di jalan terserah sholat. Najis ya, sholat sudah tidak apa-apa. Ada najis tidak apa-apa. Nanti sholatnya dikodok. Itu tapi setelah mengerjakan kewajiban. Sampai ketika memang tidak ada tempat untuk, misalkan tidak ada tempat untuk sholat ya, tidak ada air untuk wudhu, tidak ada tanah untuk tayamum, tidak ada space untuk sholat, kita tetap diwajibkan sholat walaupun tidak bisa untuk menghadap kiblat. Sholat apa? Sholat dihormatil waqt. Sholat sunnah untuk menghormati waktu 2 rakaat. Misalkan kayak di pesawat misalnya, ya tidak bisa sholat gitu. Karena memang syaratnya sholat itu harus dicek nang tanah ya. Harus istilahnya nanggung udara ya, harus sholat. Andai kata sholat pun di situ dibolehkan, tetap harus kodok juga. Namanya sholat dihormatil waqt juga ya.
Begitu. Ya. Jadi tidak ada sholat, tidak ada udzur. Kecuali udzurnya apa? Hanya dua aja. Udzurnya orang yang tidak sholat yang harus digodok. Maksudnya yang godok, udzurnya godok itu ada dua. Nomor satu lupa, nomor dua ketiduran. Itu terus. Nomor satu lupa, nomor dua ketiduran. Lemek semaput, ya termasuk ya itu yang tidak sadar tadi itu ketiduran termasuk tidur tidak sadar. Semaput misalkan dari subuh sampai subuh mana? Semaput misalkan ya. Orang koma itu koma ya. Koma asal dia belum titik saja tidak apa-apa ya. Tetap wajib sholat setelah dia sadar. Koma diterus no titik ya, ada rumahnya ya. Ada orang koma sampai titik ya. Ada koma sampai titik ya. 3 hari koma terus wassalam ya. Ya. Ada juga ya. Tapi tetap kalau misalkan gini andai kata anak istrinya mau anaknya bukan istrinya, anaknya ingin mengkodoknya boleh, dibolehkan. Ada yang mengatakan dibolehkan mengkodok sholatnya. Apalagi kalau dia wasiat ya. Dibolehkan. Memang ada sebagian imam yang muktamad pada muktamad memang tidak dibolehkan. Kodok sholat itu tidak boleh. Yang boleh hanya puasa. Ya. Itu pun kalau ada wasiat puasa. Atau dibayar dengan fidyah. Puasa boleh dibayarkan dengan fidyah kalau puasa. Kalau orang tidak ada kuat puasa, bayar dengan fidyah. Kan dalam Al-Quran sudah ada dalilnya ya. Untuk tidak mengerjakan puasa itu bayarkan fidyah. Jadi tadi untuk pemerintah Islam ya, seperti kita ini kan punya presiden Islam, punya menteri-menterinya Islam, punya menteri agama ya, menteri agamanya juga Islam ya. Sebenarnya hukum Islam ini bisa diterapkan. Karena apa? Hukum Islam diterapkan hanya kepada orang Islam toh. Orang kafir ini takut kalau hukum Islam diterapkan nanti. Enggak. Dia kalau orang kafir punya hukum sendiri. Selama dia tidak mengganggu umat Islam. Dia tidak sholat ya urusan dia. Ya, dia orang kafir. Walaupun nanti di akhirat tetap dia dimintai bertanggung jawab kenapa tidak sholat. Orang kafir. Apalagi yang Islam ya, yang kafir dimintai bertanggung jawab tentang sholat. Ya. Dalam surat apa itu? Apa itu? Qul ma salakakum fi saqar itu apa? Apa? Qalu lam nakum minal musallin. Kita tidak termasuk orang yang sholat. Dan kenapa kok ada di neraka saqar? Neraka saqar itu jadi orang kafir ini ceritanya kalau di dalam beberapa riwayat tentang Al-Qur'an ini ya, orang kafir ini nerakanya nanti pindah-pindah. Ini bagian hukum sing enggak sholat ini misalkan berapa ya enggak lama, berapa triliun tahun gitu ya. Kemudian berapa triliun tahun lagi di tempat yang mana lagi, berapa triliun tahun ya. Terus hasil nanti selama pindah-pindah terus gitu. Selama-lamanya tidak akan dientas-entas. Khalidina fiha begitu, muter terus. Dan makin pindah makin berat. Neraka itu sama dengan surga. Surga makin setiap detiknya makin bertambah kenikmatan. Neraka juga gitu, setiap detiknya makin bertambah adabnya. Siksanya. Bukan makin hari itu makin tahun, makin detik. Semakin detiknya makin tambah adabnya, pedihnya adabnya. Dan wajib bagi pemerintah Islam ini makanya Habib Rizik tidak kalau jadi presiden. Berarti presiden wajib memerintahkan rakyatnya yang Islam sholat. Ya tahu. Yang tidak sholat disuruh tobat, tidak gelem tobat dibunuh, penggal hukumnya. Hukum sholat ini berat, ya. Ya, kalau wah tidak usah, sudah nyampe sama Allah, tidak perlu sholat. Bos nyampe nanti, ya. Ada yang pendapat gini, yes, model kayak sing belajar ambil semut itu, jadi soal ini, ya. Yang ambil malaikat takut dia malaikat sama dia. Malaikat tuh dia ancam, awas loh, dia ancam. Ya.
Orang ini pun yang dibilang apa namanya? Bahkan kata Imam Haddad mengatakan di sini apa? Orang yang disuruh apa? Yang di apa namanya? Wa alaihim an yu'agibu man tarakaha kaslan bil qatl. Walaupun dia malas, walaupun dia malas. Bukan karena menentang ya, kalau anak tahu sholat wajib, anak tidak mau sholat ada apa? Itu apa lagi? Jadi perangi, langsung dipateni. Ketika itu sampai ke pengadilan mungkin kalau pemerintah ya. Ini innalillahi. Jadi apa namanya? Walaupun yang malas tau, bukan karena dia menentang, bukan. Malas tidak mau sholat, malas kebenaran. Itu kata Imam Haddad, pemerintah kalau dia tetap tidak mau sholat, tidak mau tobat, tetap sih nentang, wajib dibunuh. Untuk apa? Memberikan pelajaran kepada yang lain. Nah ini wadhalika ba'da istitabah illam yatub. Setelah disuruh taubat tidak mau taubat. Setelah mau suruh taubat tidak mau taubat, tetap malas tidak mau taubat. Itu wajib disuruh pemerintah suruh bunuh. Ya. Wala luna ithmun azim wa haraj, ya. Ini untuk pemerintah ini dosa besar ya, mikul dosa besar ya. Kalau dia diam terhadap ini, ya. Jadi dapat menerima akibatnya dia, ya. Di hadapan Allah SWT, dia yang akan dihukum nanti duluan. Sebelum rakyatnya yang tidak sholat tadi dihukum, dia dulu yang dihukum. Kenapa? Karena ada orang yang mau punya kuasa, bisa menyuruh orang sholat, tapi tidak mau dikerjakan. Selain dia tidak mau menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang kayak gitu, hal yang kebaikan. Dia pakai kekuasaannya cuma untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk orang-orangnya dia lah, untuk bikin dapur MBG lah, untuk bikin apa? Beli motor listrik lah, triliunan di motor listrik ya. Apa ini? Kayak MBG. Terus kemudian dari lain-lainnya ya. Ya, jelas-jelas yang bukan kebutuhan hal yang penting di hadapan Allah SWT. Apa kalau tidak ada MBG orang mati kabeh? Sehingga sekolah-sekolah gitu mati kabeh. Yang justru yang dicari ini biaya sekolah ini bisa sekolah gratis, bisa dapat buku pelajaran gratis, bisa dapat fasilitas sekolah gratis. Saya kira sekolah gratis, tapi iuran inilah, buku inilah segala macam. Sekolah gratis, tapi iuran segala macam, tetek bengeknya itu ya lebih besar daripada biaya sekolahnya. Ya. Jadi dua itu aja udurnya, ketiduran sama lupa. Jangan kita tidur sebelum zuhur, bangunnya tahu-tahu bangunnya asar. Nah, itu memang apa namanya, wajib qada cuma tidak berdosa karena udzur. Dan ini pun kalau tidurnya sebelum zuhur, kalau kita masuk bangun asar, itu adanya namanya qada biduni fauran. Qada yang tidak langsung boleh, misalkan ditunda sampai besok, sampai zuhur besok tidak apa-apa. Karena kita tidurnya sebelum masuk waktu. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, terus kita ngantuk sekali, kita tiduran. Turunnya nang masjid mana? Masjid gak guru, gak soli ya. Turunnya nang masjid gak soli, misalkan. Begitu bangun, habis sholat asar wajib dia godok langsung zuhur. Dan itu godok fauran, godok yang langsung harus dikerjakan. Karena ketika tidurnya sudah masuk waktu. Nang bener masjid kira sih subuh. Dulu zamannya apa? Almarhum Pak Mansur dulu anak-anak itu keras banget. Gue penjalin deh. Orang yang tidak mau sholat jempol sih kabeh. Saya kita dulu subuh loh, saya ada saya di masjid. Tak bangun nih tidur lagi. Ya wis sakarepmu tak tangin nih pokoknya. Sudah ada nih. Sudah qomat.
komat. Saya dulu, Dulu Pak Mansur namanya, Pak Mansur itu keras. Sampai di doa mati ya ada tahu mati. Jadi kerasnya, keras sama dia, enggak apa apalagi sama anak-anak keras. Bukan anak-anak, orang tua semua dikasai kabeh. Orang yang Alhamdulillah. Ya. Itu ya sekarang mestinya gitu, takmir masjid wajib, ya. Orang mereka akhirnya soli jangan turun ke masjid, jangan turun ke masjid. Turun kalau lali, ya, gitu. Tidur di masjid pun dibolehkan asal ada beberapa syarat.